Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 16, Allah telah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, 2 hari ini sebelum melakukan sebuah kegiatan rutin saya sempat berdiskusi dengan tim riset dan development di kantor saya. Saya ingin mendapatkan masukan tentang banyak hal dari mereka. Dari diskusi kami, ada satu yang menancap kuat di dalam pikiran saya. Sekarang era disruptif. Apakah itu disruptif era? Disruptif era adalah masa yang penuh gangguan dengan banyaknya perubahan. Bisnis penerbitan terganggu dengan adanya desktop publishing. Industri kamera film terganggu dengan adanya inovasi kamera digital. Bisnis tradisional terganggu dengan pemanfaatan kemudahan online. Ada yang terganggu lalu musnah. Ada pula yang terganggu tetapi ia berbenah dan pada akhirnya ia tetap eksis. Di dalam era yang disruptif ini, sebagai manusia kita pun perlu berbenah agar tidak musnah dan kalah dalam persaingan yang berakibat kepada kehidupan yang semakin susah. Apalagi pada situasi sekarang ini, pada era dan keadaan pandemi COVID-19 yang sekaligus sedang dilanda dengan resesi ekonomi. Tentu kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita semakin baik. Menurut saya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jadilah solutif. Apa artinya? Setiap ada permasalahan yang ada di dalam pekerjaan atau bisnis yang kita tekuni, jadilah salah seorang yang ikut memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jangan jadi tukang kompor yang hanya bisa memanas-manasi keadaan, bahkan mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu, sehingga permasalahan justru menjadi ruwet hingga sulit untuk dituntaskan. Manusia yang solutif dicari dan sangat dibutuhkan pada era disruptif ini. Yang kedua, bersinergi. Sehebat dan secerdas apapun kita, bila kita egois dan enggan bersinergi, maka akan mati juga pada era ini. Bangunlah kerjasama, saling mendukung, saling menguatkan dengan banyak pihak. Win-win solution tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi perlu mendarah daging dan mengkristal dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tingkatkan spiritualitas kita. Era yang penuh gangguan ini membuat kita mudah stres, galau, bahkan gelisah. Segera tingkatkan kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Banyaklah berdoa, mendekat, dan mengingatnya. Dialah yang menciptakan kita, maka dialah yang tahu berbagai solusi dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Dialah sang penguasa pikiran dan hati kita, maka meminta bantuan kepadanya adalah kebiasaan harian yang perlu kita lakukan pada saat ini. Maka untuk menghadapi era disruptif ini, ingin saya menyarankan,
agar kita selalu ingat 3S, solutif, sinergi, dan spiritual. Melupakan 3S ini membuat kita dilupakan banyak orang. Saya yakin sahabat mercusuar hati semua akan mau dan bersedia. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, banyak perusahaan tumbang karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya saja Nokia. Di dalam keluarga pun era ini hendaknya dipertimbangkan. Banyak perubahan di luar tidak mengikuti perkembangan sama, artinya membiarkan anak kita mengikuti arus yang kita tidak mengerti kemanakah arus itu akan mengalir. Imam Qurtubi rahimullah meriwayatkan bahwa Ad-Daqaq berkata, barang siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yakni bersegera untuk bertaubat, hatinya merasa cukup, dan giat atau semangat dalam beribadah. Sebaliknya, barang siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara, yakni menunda tobat, tidak ridho dengan perasaan cukup, dan malas dalam beribadah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, tentu saja semua kita menginginkan hal-hal baik yang selalu kita akan alami. Tentu itu tidak akan datang sendiri. Harus kita usahakan, harus kita upayakan untuk mencapainya. Berupaya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ada satu kebaikan, tercapai atau tidak, Allah lah yang akan melihat yang sesungguhnya. Sebab kita telah berusaha. Mudah-mudahan cerita ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.